Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat teknik komputer dan jaringan, di sini saya Abdul Kohar kembali akan membuat sebuah tutorial dengan harapan tutorial yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman teknik komputer dan jaringan khususnya, dan untuk teman-teman yang sedang belajar jaringan. Di sini saya akan membahas tentang mikrotik. Sekarang router yang menjadi primadona dari sisi harga juga ada yang versi terjangkau, versi harga ekonomis, sampai versi yang harga mahal. Kemudian kemudahan mengakses atau kemudahan untuk melakukan konfigurasi itu juga mudah sekali mikrotik. Maka dari itu di sini saya akan memperkenalkan apa itu mikrotik. Baik, selanjutnya kita masuk pada sejarah mikrotik. Ini versi kami dari SMK Sunan Derajat, dari TKJ SMK Sunan Derajat. Jadi ketika kita menggunakan mikrotik itu ada beberapa kelebihan, di antaranya untuk kelebihannya ketika kita menggunakan mikrotik, di sini perangkatnya terjangkau. Seperti contoh RB 941 itu harga 300-an. Dengan 300-an kita bisa melakukan konfigurasi router yang begitu banyak sekali fiturnya. Jadi teman-teman ingin belajar tentang apapun yang berkaitan dengan jaringan dengan harga 300 ribuan, contoh hub light RB 941 itu kita sudah bisa melakukan apapun itu, maka perangkatnya terjangkau. Itu yang paling versi yang paling. Kemudian membuat internet cepat. Kalau di sini bukan cepat itu bukan berarti yang asalnya speed bandwidthnya 10 mega menjadi 20 mega, seperti itu bukan. Tapi jaringan yang bagus itu adalah jaringan yang stabil. Nah, untuk menstabilkan jaringan atau untuk menstabilkan bandwidth, kita bisa memanfaatkan mikrotik ini. Jadi untuk membuat internet cepat, dalam hal ini tanda kutip, yang berarti cepat di sini bukan berarti menambah bandwidth yang kecil jadi besar karena menggunakan mikrotik, bukan, tapi lebih stabil. Nah, jaringan kalau stabil itu maka akan terasa lebih bagus dan lebih cepat, gitu ya. Kemudian banyak fitur jaringan. Jadi di situ banyak sekali fitur yang bisa kita pelajari pada mikrotik. Ini adalah moto atau jargon dari mikrotik, routing the world, gitu ya. Data ini saya ambil dari website pada tahun 2012. Jadi kita bisa bayangkan sekarang sudah tahun 2020, berapa, saya yakin perkembangan ini jauh lebih pesat dibandingkan tahun-tahun yang kemarin, gitu ya. Baik, mikrotik di sini adalah perusahaan terbatas, kemudian industri awalnya itu perangkat keras jaringan. Kalau kita nyebutnya itu router, nyebutnya router gitu ya. Didirikan pada tahun 1995. Jadi mungkin teman-teman yang sedang belajar mikrotik kelahiran di atas 95, mungkin 96, 97 dan seterusnya, itu artinya ketika mikrotik ini didirikan Anda masih belum lahir. Kemudian kantor pusat daripada mikrotik di Riga, Latvia. Latvia itu di benua Eropa. Kemudian tokoh penting pada mikrotik adalah John Trulli dan Ernest Rutherford.
Ini ceritanya dua bersahabat yang mendirikan Mikrotik. Nanti untuk sejarahnya bisa browsing atau googling di internet. Produk daripada Mikrotik adalah router. Kita kenal router itu bahasa gampangnya adalah untuk menyambungkan jaringan yang berbeda. Kemudian firewall, kalau saya menjelaskan kepada anak-anak, firewall itu bahasa mudahnya adalah sistem keamanan pada jaringan, gitu ya. Pendapatan ini versi euro pada tahun 2012, bisa teman-teman lihat sendiri. Laba bersih karyawan 100 orang pada tahun 2012, dan website resmi mikrotik.com. Jadi apapun yang Anda inginkan, informasi apapun tentang Mikrotik bisa dilihat di mikrotik.com gitu. Baik itu download router OS Mikrotik ataupun download software pendukung seperti Winbox, Net Install dan lain sebagainya, bisa kita buka melalui mikrotik.com. Baik, untuk selanjutnya, nah, Mikrotik itu ada dua jenis teman-teman. Yang pertama adalah router OS. Router OS, kalau melihat router OS di sini adalah router operating system. Jadi jenis Mikrotik yang pertama adalah Mikrotik bentuk software. Nah, router OS ini bisa kita install di PC biasa, gitu ya. Tapi kalau kita install di PC, yang pasti ada lisensi-lisensi yang mungkin tidak bisa kita miliki. Tidak seperti ketika kita membeli produk hardware-nya, gitu ya. Kalau router OS ini bisa kita install di PC dan juga bisa diinstal di routerboard. Jadi routerboard ini adalah bentuk router yang diproduksi oleh Mikrotik. Kemudian router OS ini nanti bisa diinstal di PC dan juga di routerboard atau router Mikrotik, dimana dia bisa berfungsi sebagai router, bisa berfungsi sebagai bandwidth manager, paket filtering, kemudian wireless, access point atau station, hotspot, VPN dan lain sebagainya. Dia berbasis Linux, open source, jadi kita download gratis, gitu ya. Tapi gratisnya itu bukan berarti full, kita harus punya lisensi. Nah, lisensi itu yang nantinya membatasi kalau kita download secara gratis. Perbedaan antara download secara gratis dan beli dari Mikrotik, gitu. Itu open source-nya. Diinstal sebagai sistem operasi routerboard. Jadi bentuk Mikrotik yang software atau router OS itu diinstal sebagai sistem operasi routerboard. Routerboard di sini adalah router produksi Mikrotik. Kemudian yang terakhir biasanya diinstal pada power PC. Baik. Nah, routerboard atau biasanya kita nyebut Mikrotik built-in hardware atau disebut routerboard. Ketika saya nyebut routerboard itu artinya router miliknya Mikrotik yang bentuk hardware, gitu ya. Jadi yang tadi ada router OS atau Mikrotik yang bentuk software berupa sistem operasi. Kemudian yang kedua adalah Mikrotik routerboard, Mikrotik yang built-in hardware atau berbentuk hardware. Tapi ketika kita beli yang bentuk hardware, otomatis di dalamnya ada sistem operasi. Jadi di dalamnya sudah ada router OS, gitu ya. Ada router OS. Nah, router OS di situ sebagai operating system daripada routerboard yang kita beli. Nah, gitu. Nah, kemudian nanti apabila teman-teman beli ini bentuk hub light, harganya 300-an kurang lebih kalau saat ini, dan yang saya pakai saat ini untuk tutorial ini adalah bentuk hub light, tipe hub light, dimana di bawahnya ketika kita balik akan ada ID RB941. Apa itu RB941?
kita akan bahas. Nah, contoh ya. Tadi kan ada RB941. RB di sini artinya router board. Nah, tadi 9 di sini 7. Katakanlah digit pertama itu disebut sebagai seri atau kelas router. Kemudian 5 digit kedua itu jumlah port. Jadi kalau kita punya router board seri digit keduanya 5, pasti nanti jumlah port Ethernet atau lubang untuk yang kita masuki RJ45 itu sesuai dengan jumlah pada digit kedua ini. Kalau 5 berarti portnya 5, 6, 6, 4, 4 gitu ya. Kemudian 1 pada digit ketiga itu adalah jumlah slot atau wireless lah, gampang-gampang wireless. Jadi kalau ada model seperti ini kita bisa lihat. Jadi tidak perlu membuka boxnya, kita lihat saja untuk tipenya. Nanti teman-teman sudah bisa kira-kira portnya berapa, seri atau kelas router berapa, kemudian ada wirelessnya berapa gitu ya. Kalau di sini semua RB941 berarti seri 9, portnya 4, 1 ini wirelessnya. Kalau RB751 berarti RB ini router board ya, router board. 7 seri atau kelas router, 5 jumlah port Ethernet, kemudian 1 di sini jumlah wireless. Kalau biasanya ada RB 750 berarti karena di digit terakhirnya 0 berarti tidak ada wirelessnya. Itu keterangan pada kode ID router. Ini bisa dilihat jika nanti ID router teman-teman ada huruf O, itu artinya ada port USB gitu ya. Kemudian kalau ada A advance, biasanya di atas lisensi level 4. Biasanya level 4 itu hanya bisa menampung klien sebanyak 200 biasanya. Kalau level di atasnya itu lebih banyak klien yang bisa ditampung. Level yang paling atas kalau tidak salah 6 itu unlimited user atau unlimited client. Jadi nanti berapapun klien akan ditampung apabila levelnya level 6. Kemudian H high performance, jadi prosesornya lebih tinggi, lebih bagus. R dilengkapi wireless dan lain sebagainya. ND dual channel atau dual antena gitu ya. Nah ini USB tadi sudah itu. Kemudian nah pokoknya inilah, kalau ada kode seperti itu berarti artinya ya ini artinya ada, kalau U USB gitu ya. Kemudian next. Nah contoh seperti ini, di sini ada RB95UI versi 5 atau router kelas 5 gitu ya. Jumlah portnya ada 5, ada USB nya, single port power injector tanpa controller, kemudian 2 AC 2 ND, ada frekuensi 5,5 ya, gitu ya, frekuensi 5 GHz dengan 1 antena, dan frekuensi 2,4 GHz dengan 2 antena atau dual channel gitu. Jadi membacanya seperti itu. Itu pemahaman saya. Mungkin teman-teman punya pemahaman yang lain, silahkan diutarakan di kolom komentar. Ini contoh ketika kita ingin membaca ID router board dari Mikrotik. Jadi tanpa melihat bentuk fisiknya, kita lihat dari boxnya saja sudah bisa kita lihat berapa jumlah portnya. Kemudian kira-kira di sini frekuensinya berapa, itu bisa kita lihat. Antenanya berapa, kemudian ada wirelessnya apa tidak, itu bisa kita lihat dari box yang di situ tertulis kode ID-nya gitu ya. Kemudian kita next.
Nah, ini penting sekali. Ini adalah arsitektur daripada jenis router board kita. Jadi kalau kita ingin menginstal ulang, ingat menginstal ulang. Jadi Mikrotik atau router board yang kita miliki itu bisa kita install ulang, kita upgrade, kita downgrade sistem operasinya atau router OS-nya itu bisa, gitu ya. Tapi ada syaratnya, sebelum kita melakukan install ulang atau upgrade atau downgrade secara manual, kita harus mengetahui kira-kira arsitektur pada router board kita itu jenis apa, gitu ya. Jenis apa? Contoh hub light. Hub light di sini kita berarti nanti apabila ingin mendownload harus mendownload yang arsitektur SMIPS, karena SMIPS ini diperuntukkan router board atau router Mikrotik built-in hardware atau bentuk hardware, router bentuk hardware milik Mikrotik yang jenis hub mini atau hub light. Jika teman-teman punya hub light kemudian mau didownloadkan sama MIPS B, maka tidak bisa karena tidak kompatibel, ora cocok jari ini wong katanya orang Jawa, gitu ya. Kenapa? Karena sudah ada arsitektur sendiri-sendiri. Jadi untuk prosesornya itu sudah di setting sedemikian rupa, beda arsitektur maka beda juga sistem operasi. Nah, kemudian di sini ada tampilan long term, ada stable, ada testing, ada development. Kalau saya menyarankan menggunakan yang stabil saja, karena di sini sudah ada uji cobanya, gitu ya. Kalau long term itu berarti versi sebelumnya, versi di bawahnya. Kalau yang testing ini ya bisa, tapi masih masa uji coba, gitu ya. Kemudian penting lagi ketika kita ingin mendownload aplikasi atau software dari Mikrotik, kita bisa masuk ke mikrotik.com, gitu ya, mikrotik.com. Setelah itu sebentar kita bisa download di mikrotik.com. Nah, contoh seperti ini, kita bisa masuk mikrotik.com. Nah, setelah itu kita masuk software. Nah, dari sini kita bisa mendownload beberapa software. Yang paling penting adalah router OS. Nah, di sini ada beda arsitektur, beda jenis softwarenya walaupun versinya sama, gitu ya. Kemudian selain itu kita bisa download Winbox, kita bisa download The Dude, kita juga bisa download Net Install. Aplikasi Net Install ini digunakan untuk menginstal ulang router board Anda jika sistem operasinya terjadi kerusakan. Jadi kalau ada kasus teman-teman susah login atau mungkin lupa password, di reset tidak bisa, maka kita lakukan install ulang menggunakan aplikasi Net Install. Net Install ini digunakan untuk menghubungkan kita dengan router board yang sekiranya sudah rusak sistem operasinya, sudah tidak bisa dibuka. Jadi teman-teman bisa download sistem operasi atau router OS ini, kemudian nanti kita akan bisa kita install di router board melalui aplikasi Net Install ini, gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan software ini secara gratis dari Mikrotik. Maka dari itu Mikrotik ini saya kira sangat sangat gampang dipelajari dan saat ini menjadi primadona bagi teman-teman yang menggeluti dunia jaringan. Saya pun belajar Mikrotik mulai tahun 2011 dan karena
teknologi semakin hari semakin canggih, begitupun juga mikrotik, pengembangannya itu semakin luar biasa. Jika kita tidak mau mengupdate keilmuan khususnya tentang mikrotik, ya kita bisa tertinggal gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan tentang mikrotik gitu ya. Jadi teman-teman yang ingin bertanya, jika saya bisa menjawab akan saya jawab. Silahkan tanya di kolom komentar. Thank you very much. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.